Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa News Patroli TV yang selalu setia mengikuti tayangan berita-berita dari kami. Kali ini saya akan menyajikan berita berdirinya Candi Singosari yang berada di Kabupaten Malang. Kita akan mengupas bagaimana sejarahnya asal-usul berdirinya Candi Singosari ini, yang nanti akan dijelaskan oleh seorang dosen Fakultas Ilmu Sejarah dari Universitas Negeri Malang, yaitu Bapak Najib Jauhari, SPD, M.Hum. Selamat menyaksikan. Para pemirsa, perlu kami beritahukan bahwa Candi Singosari ini terletak di Desa Candi Renggu, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Candi ini berbahan dari batu andesit yang diperkirakan dibangun pada abad 14 Masehi. Berdasarkan temuan prasasti Gajah Mada tahun 1351 Masehi. Candi ini didedikasikan untuk menghormati Raja Kertanegara yang merupakan mertua pendiri Kerajaan Majapahit. Arsitektur Candi Singosari memiliki keunikan dibanding candi lainnya. Kaki candi dipergunakan sebagai relung untuk mendapatkan arca keluarga Siwa. Sedangkan tubuh dan atap candi merupakan ruang kosong. Candi ini tampaknya belum selesai dibangun berdasarkan indikasi bagian atas bangunan telah dipahat motif hias, sedangkan bagian bawah masih bentuk dasar komponen candi tanpa motif hias. Pada halaman Candi Singosari, terdapat kumpulan arca yang berasal dari percandian sekitarnya. Candi bertipe menara ini pertama kali dilaporkan oleh Nicholas Engelhard pada tahun 1801. Pada tahun 1804 arca-arca pada candi ini dan sektarnya dipindahkan. Kemudian dipindahkan ke Belanda pada tahun 1819. Pembahasan awal tentang candi ini ditulis oleh J. L. Abrandes bersama Ham. L. Lady Melville dan J. Campbell dalam bukunya yang berjudul Beskriving van Candi Singosari and the Wolkentunnelen van Penataran diterbitkan pada tahun 1909. Pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran candi ini pada tahun 1930-an. Dan dilanjutkan pada tahun 1934 sampai tahun 1937 oleh Oudleyd Kundigdienst, Dinas Purbakala. Candi Singosari menjadi bangunan cagar budaya peringkat nasional berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 205/M/ tahun 2015. Candi Singosari merupakan candi Hindu yang besar, sebagaimana candi-candi Jawa lainnya. Candi Singosari dibangun dengan bentuk bangunan tinggi dan ramping. Perlu diketahui bahwa dua arca yang diduga berasal dari dalam bilik candi, yaitu arca Siwa Bhairawa dan Nandi, dibawa Engelhard ke Semarang, Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 1819 dibawa ke negara Belanda dan disimpan di Museum Leiden hingga sekarang. Pada tahun 1808, Engelhard mengambil arca-arca di relung-relung penampil candi dan di kiri kanan pintu masuk. Arca-arca itu adalah Ganesha, Durga, Mahakala, dan Nandiswara. Untuk Candi Singosari ini, berdiri di atas batur berdenah bujur sangkar dan polos berukuran 13,84 meter persegi. Pada kaki candi ini, terdapat bilik dan penampilan-penampilan pada tiap sisinya. Hal tersebut menjadi keistimewaan dari Candi Singosari dibandingkan dengan candi-candi lainnya. Dengan banyaknya hiasan candi yang belum selesai dikerjakan, menunjukkan bangunan candi ini belum selesai. Namun ada yang dihiasi hanya garis besarnya saja, tetapi ada juga yang belum selesai sama sekali pada waktu itu. Diduga pembangunan candi yang belum terselesaikan itu dikarenakan adanya serangan dari Raja Jayakatwang yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Singosari. Singkat cerita, ketika Raja Kertanegara beserta Patih dan sejumlah menterinya sedang mengadakan upacara tantra di sekitar halaman candi, mereka tiba-tiba diserang musuh dari gelang-gelang yang berada di bawah pimpinan Jayakatwang. Dalam serangan yang tidak terduga itu, Raja Kertanegara, Patih Reganatan, dan para menterinya mati bersama-sama. Oleh karena itu, di tempat yang bersejarah tersebut, kemudian didirikanlah sebuah candi. Perlu diketahui bahwa Kerajaan Singosari bermula dari daerah Tumapel, atau sebelah timur Gunung Kawi. Daerah tersebut sangat luas dan subur. Semula Tumapel berada di bawah pemerintahan Aku Tunggul Ametung, namun kemudian Tunggul Ametung dibunuh oleh Ken Arok. Pada tahun 1222 Masehi,
Ken Arok mampu mengalahkan Kertajaya, Raja Kediri, sehingga Kediri di bawah kekuasaan Ken Arok, wilayah Tumapel pun menjadi semakin luas. Akhirnya nama kerajaan diubah menjadi Kerajaan Singosari. Para pemirsa News Patroli TV yang setia, sekarang marilah kita dengarkan keterangan dan penjelasan Bapak Najib Jauhari sebagai dosen Fakultas Ilmu Sejarah dari Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Saya Najib Jauhari, dosen sejarah di Universitas Negeri Malang sejak tahun 2004, jadi baru 20 tahun jadi dosen. Kalau di sini rumahnya dekat sini Jalan Tumapel, sambil ngajar di SMA Islam Al-Ma'arif Singosari, 200 meter dari sini juga ngajar sejarah. Kerajaan Singosari kalau pendirinya tertulisnya itu Ken Angrok, tapi bukan berasal dari sini. Kalau petilasannya di Genengan, Awakir, Dawu Gunung Ukir itu. Karena matinya tidak normal, terbunuh, dibunuh anak tiri, maka ibu kota kerajaan harus pindah. Nah, maka candi berikutnya, raja berikutnya ada di Jagu, ada di Tumpang, Candi Kidal. Rajanya terbunuh lagi, maka pindah lagi ke Candi Jagu di Pasar Tumpang itu. Karena terbunuh lagi, maka Kertanegara raja terakhirnya pindah ibu kota ke Singosari sini. Ini komplek ibu kota kerajaan Singosari terakhir. Tahun 1257 itu sudah mulai di sini. Atau 13. Untuk kerajaan yang terakhir, Kertanegara ini sendiri dimakamkan atau diprabukan di mana kan? Ya, karena Kertanegara itu menggabungkan dua agama, Hindunya aliran Siwais, Buddhisnya aliran Tantrayana, sehingga agamanya disebut Siwa Tantrayana. Sehingga kalau di Jawa Tengah antara Sanjaya dan Sailendra, antara Hindu dan Buddha itu opposite-nya sangat keras. Ketika pindah ke Singosari disatukan, sehingga satu-satunya arca Dwarapala peninggalan Singosari yang khas jarinya begini. Nah, dua agama Tuhan itu sama aja. Nah, Tuhan itu satu. Nah. Untuk candi Singosari sendiri ini Pak sebagai Candi Singosari di sini Kertanegara sebagai Hindu. Tapi candi satunya di Pandaan, Candi Jawi. Di sana Kertanegara sebagai Buddhis. Arcanya di Surabaya, Jogodolok itu juga. Itu bagian dari Singosari. Bagian Singosari. Karena Singosari ini kerajaan pertama kali yang menyatukan negeri ini. Jadi sebelum ada Indonesia, sebelum Majapahit, yang pertama kali menyatukan Kertanegara. Programnya ekspedisi Pamalayu, ada Pabali, semuanya disatukan di Singosari pusatnya karena menghadapi serbuan dari Mongolia. Nah, Tartar, Kubilai Khan itu. konon ceritanya Raja Kertanegara itu ditaruh di Candi Jawi. Terus ada juga yang mengatakan Abu Brawijaya itu ditaruh di Candi Singosari ini. Yang benar yang mana Pak? Nah, kalau Brawijaya itu kan sudah Majapahit. Kalau Majapahit ada peninggalannya di Singosari 6 km dari sini ke arah Arjuno. Namanya Stupa Sumbrawan. Itu satu-satunya stupa di Jawa Timur, peninggalan agama Buddhis. Kalau bukti untuk Abu itu penyimpanannya kan di Peripih. Nah, Peripihnya itu ada di 100 meter dari sini. Nanti ada batu Peripihnya di dekat arca raksasa Dwarapala ini. Bukan di sini ya Pak? Oh bukan, 100 meter dari sini. Berarti ini Abu dari Raja Kertanegara itu sebenarnya ditaruh di mana ya Pak? Abunya? Nah, kalau Abu itu kan masih antara Hindu dan Buddha juga beda. Ada yang seperti relik kalau di Buddhis itu tetap dipertahankan, ada yang rambutnya. Kalau Abu itu sudah cenderung ke Hindunya. Kalau Hindu karena ada kremasi, yang bisa kita lihat di batu aslinya yang di sana yang masih peninggalannya. Oke, untuk yang terakhir Pak, mungkin jangan ada himbauan pada masyarakat khususnya untuk bangsa Indonesia untuk mempelajari atau mengupas masalah kesejarahan yang berada di Nusantara ini Pak. Karena pesannya Presiden pertama kita sendiri Insinyur Soekarno mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan atau meninggalkan sejarah. Bangsa yang besar itu bangsa yang mau mengkaji sejarahnya. Jadi kalau Cina bisa semaju sebesar itu karena juga kajian penelitian banyak yang bisa diteliti peninggalan dari masa lalu. Rektor UM Profesor Haryono itu juga backgroundnya adalah
sejarah. Kita sejarawan itu bisa jadi rektor, bisa jadi apapun. Untuk kajian yang dia tulis seperti apa. Untuk Candi Singosari nggak ada relief ya Pak yang menonjol kalau? Karena yang bawah kota-kota ini harusnya tempatnya relief. Iya. Karena penyelesaian candi itu kan dari puncak, kalau bangun dari bawah. Yang di atas sudah direlief. Itu kepala kalanya sudah direlief, tapi yang bawah belum. Karena teorinya baru sampai tengah sana, serbuan dari Kediri, balas dendamnya Kediri. Gitu. Kalau arti pentingnya sekarang adalah dulu kita bisa bersatu untuk menghadapi serbuan Tartar Mongolia itu. Dari Sriwijaya dan lain-lain kita satukan. Tapi ternyata kerajaan Singosari runtuh gara-gara kudeta dari dalam negeri, serbuan dari Jaya Kateng atau Jaya Katuang. Jadi mempertahankan NKRI itu susahnya, Susah. ancaman dari luar dan dari dalam. Iya. Itu yang harus kita waspadai. Selamat belajar dari sejarah. Jas merah. Begitulah tadi penjelasan dari Bapak Najib Jauhari sebagai dosen Fakultas Ilmu Sejarah dari Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Para pemirsa, sebelum saya akhiri tayangan berita ini, marilah kita lihat terlebih dahulu di sekeliling kompleks dan bentuk bangunan candi ini, agar kita semua bisa menceritakan makna dari sejarah berdirinya Candi Singosari kepada anak cucu kita nanti. Karena sejarah itu tidak bisa lepas dari dunia pendidikan bagi kita semua. Para pemirsa yang setia, sebelum saya mengundurkan diri dari channel ini, perlu saya sampaikan pada semua pemirsa, agar tidak lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini, agar bisa membantu dan mendukung perkembangan channel kami ini. Dan jangan lupa ikuti terus sajian berita-berita terbaru dari channel kami Nos Patroli TV. Sekian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.